bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama di dalam persekutuan kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah saat indah kita bersama-sama dengan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengagumi Dia, mengagumi kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang
jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur Bapa di mana pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merasakan hadirat-Mu Tuhan, untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi masing pribadi, beserta seluruh anggota jemaat yang saat ini sedang mengikuti di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk setiap fasilitas yang boleh kami nikmati ya Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Bila Engkau yang memimpinkan, juga memberkati kami semua yang akan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus memuji Dia dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 278, Tolak ke Tempat yang Dalam. Anugerah-Nya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah pantai, tinggalkan, masuklah kepenuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Sayang banyak orang yang berdirilah di pantai lautan anugerah. Yang tidak masuk, serahkanlah dirinya pada perjanjiannya Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Lain orang masuk hanya sedikitlah, dan tinggal dekat daratan, di mana terlihat najis dunia yang dibawa oleh ombaknya. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Pujilah nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Grace Aprianti. Shalom. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi dari buku nyanyian kemenangan nomor 190, Bila Ku Tampak Tanda Darahnya. Karena salibnya muhalisku, napi yang berdosa diampuni, darah perciklah tebusanmu, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya engkau ku lalui. Hai yang berdosa najis keji, sambut janjian yang Yesus beri. Kau dibasuhnya hingga bersih, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya engkau ku lalui. Bila zamannya kelak tibalah, setiap diri beri jawabnya, yang bercap darahmu Al-Masih, kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya engkau ku lalui. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat sekaligus berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan, yang akan didoakan oleh Pendeta Abe Musaunya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Saya akan pimpin kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami boleh bersama-sama melakukan ibadah bakti kami kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan, kami terlebih dahulu mempersembahkan pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, setia kepada kami sebagai umat-Mu, yang telah menuntun, memelihara kami dalam berbagai kegiatan pekerjaan kami dalam minggu ini. Baik pekerjaan di rumah, keluar rumah, kemana saja kami pergi, Tuhan telah melindungi, menjaga kami, sehingga hari ini kami tetap sehat dan kami boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami, sehingga kami juga terhindar dari penularan virus corona yang sangat mencemaskan kami sebagai masyarakat, khususnya di kota Samarinda ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati beberapa anak-anak-Mu dalam perjalanan hidup mereka 1 tahun yang lalu, sehingga dalam minggu ini ada yang berulang tahun kelahiran mereka. Untuk itu kami hanya dapat mempersembahkan pengucapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari ataupun dari tahun ke tahun,
sehingga dalam minggu ini mereka bertambah usia mereka 1 tahun. Terima kasih banyak Bapa, kami sungguh percaya bahwa itulah berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Untuk itu kami doakan perjalanan hidup mereka 1 tahun ke depan ini. Kami mohon Tuhan memberkati, memelihara, menjaga mereka, melindungi mereka dari kuasa iblis, hal-hal yang membahayakan mereka, sakit penyakit, terutama dari penularan virus corona ini Tuhan jauhkan dari mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat, dan mereka akan menikmati betapa indahnya pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan karena kami telah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, sehingga setiap hari kami merasa kecukupan dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan rasa sukacita kami atas berkat itu, kami telah mempersembahkan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Baik itu dalam bentuk persembahan perpuluhan, persembahan secara sukarela, persembahan ucapan syukur. Kami melakukan ini karena kami berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat itu. Dan juga kami mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui harta kami di dalam jemaat ini. Terima kasih banyak Bapa. Oleh sebab itu kami sungguh percaya bahwa sesuai dengan janji firman Tuhan, ketika kami memberi dengan rasa sukacita, memberi dengan sukarela, Tuhan telah berkata bahwa kami akan tetap hidup dalam berkelimpahan ataupun kami akan tetap hidup dalam kecukupan. Itulah keyakinan dan doa kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk umat-Mu yang telah memberi. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Tuhan menolong mereka sehingga mereka akan tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada dalam organisasi Gereja Kami Injil. Dari tingkat pusat kami berdoa untuk Pendeta Daniel Ronda sebagai Ketua Umum dan seluruh staf dan jajarannya, baik itu ketua-ketua wilayah se-Indonesia, ketua-ketua daerah di seluruh Indonesia, bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala, asisten gembala, penginjil, guru-guru sekolah di sekolah teologi. Tuhan berkati kami masing-masing dalam berbagai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berikanlah kami hikmat dan budi, kemampuan untuk melakukannya, sehingga pelayanan kami akan dapat memberkati umat-Mu dan juga akan terus membawa perkembangan, kemajuan bagi pekerjaan Tuhan dalam organisasi Gereja Kami Injil di seluruh tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Dan terutama kami mau berdoa. Saat ini kami sedang menghadapi tantangan dalam pelayanan karena COVID-19. Pelayanan kami terganggu, kehidupan kami bergereja juga terganggu. Kami doakan agar Tuhan tolong kami sebagai hamba-hamba-Mu. Berikanlah kami hikmat dan budi, kemampuan untuk mengantisipasi situasi ini. Sehingga kami mampu terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Sehingga umat Tuhan di setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia akan terus bertumbuh dalam iman mereka. Akan terus semangat dalam mengiring Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program-program Gereja Kami Injil secara nasional ataupun di wilayah dan daerah. Ada dalam beberapa tahun yang akan datang ini akan ada konferensi nasional, konferensi wilayah, konferensi daerah di seluruh tanah air kami Indonesia. Tuhan memberkati panitia yang telah dibentuk agar Tuhan karuniakan mereka hikmat dan budi untuk mempersiapkan konferensi ini. Dan juga kami berdoa di mana dalam konferensi ini akan memilih hamba-hamba Tuhan yang akan dipercayakan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tingkat pusat, wilayah dan daerah. Kami mohon melalui konferensi ini, melalui utusan-utusan, Tuhan akan memilih, menetapkan hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin setiap organisasi di organisasi Gereja Kami Injil se-Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati
program kami di bidang pelayanan, baik dalam pembinaan warga jemaat dengan berbagai macam cara yang kami laksanakan, baik itu ibadah-ibadah, baik itu pelayanan pastoral, baik itu pendidikan Alkitab. Tuhan memberkati supaya Tuhan pakai semuanya ini untuk mendewasakan umat-Mu di dalam jemaat masing-masing. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program kami bersama dalam melayani pekerjaan Tuhan di bidang penginjilan. Kami berdoa untuk program wilayah Kalimantan Timur khususnya untuk mencapai 300 pos pelayanan penginjilan sampai 2021 akan datang. Dan kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya percaya bahwa kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada mustahil. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami, baik pengurus wilayah, pengurus daerah, kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya kami dapat bekerja sama untuk mencapai target ini. Terima kasih banyak Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk program penginjilan nasional. Kami berdoa untuk program penginjilan di Sumatera. Ada 12 anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang telah diutus ke Sumatera menjadi penginjil. Kami doakan mereka. Kami mohon Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami mohon Tuhan berikan mereka kuasa, kemampuan, keberanian untuk terus memberitakan Injil-Mu. Sehingga melalui pelayanan mereka, melalui pemberitaan Injil yang mereka sampaikan, akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan tolong mereka supaya mereka mampu mengadaptasi dengan lingkungan masyarakat tempat pelayanan mereka, sehingga mereka dapat terus-menerus melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program penginjilan pusat di luar negeri. Kami doakan ada beberapa hamba Tuhan yang ada di Hong Kong, ada 4 hamba Tuhan di sana, 1 hamba Tuhan di Taiwan. Kami mohon Tuhan terus menolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan, berikan mereka kuasa, hikmat dan budi untuk bertindak dalam pelayanan mereka. Dan Tuhan berikan mereka keberanian, hikmat untuk berbicara, memberitakan Injil-Mu, sehingga orang-orang yang mendengar dapat memahami dan dapat mengimani Injil yang mereka beritakan, sehingga dapat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan para lembaga-lembaga tinggi negara kami, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, sampai kepada desa, RT, RW. Mereka ini adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau telah tetapkan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Untuk itu kami doakan agar Tuhan tolong mereka, supaya mereka diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan kemampuan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Dan terutama dalam usaha mereka untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam segala program yang mereka telah canangkan, Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakannya. Dan terutama di saat-saat ini, masa pandemi ini, ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dalam melakukan program kerja mereka. Kami mohon Tuhan tolong supaya mereka diberikan kemampuan, serta kerjasama yang baik di seluruh aparat negara kami, untuk mencapai tujuan mereka dalam membangun bangsa dan negara kami ini. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk pihak keamanan, berikanlah mereka kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan dalam negara dan bangsa kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari bermacam suku dan bahasa agama yang sangat rawan terhadap perpecahan, dan kami doakan agar Tuhan tolong supaya kami masing-masing dapat menyadari, supaya kami saling mengasihi, saling menopang satu sama yang lain, sehingga kami sebagai masyarakat dapat memberi dukungan sepenuhnya kepada pemerintah kami untuk membangun bangsa ini. Terima kasih, terutama di saat-saat ini kami melihat ada sedikit
situasi politik memanas dengan adanya keputusan tentang tenaga kerja ataupun pelaksanaan tenaga kerja di Indonesia ini. Tuhan tolong supaya pemerintah dapat hikmat daripada Tuhan untuk menanggapi itu dan untuk bertindak dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan masyarakat di negara bangsa kami. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk jemaat kami di Anugerah, memberkati kami sebagai hamba Tuhan, baik kami tim pembelaan, badan pengurus jemaat, badan pengurus unit pelayanan yang ada, kelompok-kelompok doa, memberkati kami supaya kami tetap eksis dalam kegiatan, dalam iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya dan perkawan, sampai kepada lansia. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami masing. Tuhan tolong kami supaya kami tetap menjadi anak Tuhan yang setia, taat kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati program-program kami, baik dalam pelayanan penginjilan, memberkati Pendeta Darius Duatan yang ada di Rantau Buddha. Tuhan terus memakai dia untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Demikian kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan Natal yang akan diselenggarakan di seluruh tanah air kami Indonesia ini dalam organisasi Gereja Kami Injil. Tuhan juga memberkati supaya perayaan Natal tahun ini dapat dilaksanakan yang baik. Kami tidak memahami apakah kami bisa merayakan di gereja ataupun di rumah. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga semuanya kami dapat laksanakan dengan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengar dan sambut semuanya yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan dinyanyikan oleh paduan suara pemuda GKI Jemaat Anugerah dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 229, Ajaiblah Anugerah Yesus. Besarkan nama Yesus yang terindah. Pujilah ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah. Diuraikan di kemerdekaan, ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar. Ajaiblah, ajaiblah Yesus yang sempurna, jauh bersama dari dosaku, yang menutupi segenap celah-celahku, jauh besarlah dari dosaku, dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah. Pujilah
hidup kekal sentosa, jadilah miliknya. Hajatlah keselamatan anugerah Tuhan. Hajatlah anugerah Tuhan Yesus lebih dalam dari laut besar. Hajatlah Yesus yang sempurna, jauh bersama dari dosaku, yang menutupi segala celah-celahku. Jauh besarlah dari dosaku, dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah. Hajatlah anugerah Tuhan Yesus lebih dalam dari laut besar. Hajatlah Yesus yang sempurna, jauh besarlah dari dosaku, yang menutupi segala celah-celahku. Jauh besarlah dari dosaku, dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Evangelis Tison STH. Namun sebelumnya mari kita lebih dalam lagi di dalam persekutuan kita. Kita menaikkan pujian kita dengan sebuah lagu yang mengatakan bahwa hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku. Di mana Tuhan Yesus selalu menyertai setiap jalan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami sungguh bersyukur ada waktu untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih khusus pada saat ini kami ingin menyediakan waktu kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam renungan kami pada saat ini. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian yang benar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bertumbuh subur di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dan kami melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba menjadi saluran berkat kami pada pagi ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dimuliakan dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu yang indah ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kita sungguh bersyukur karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kasih yang luar biasa kita rasakan setiap hari, setiap saatnya, sehingga kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita selama ini. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, di bawah suatu tema yaitu Sola Gratia. Sola Gratia. Pada minggu-minggu yang lalu atau dalam bulan ini kita belajar dari firman Tuhan dengan tema bulanan dalam jemaat kita yaitu Gerakan Reformasi Gereja. Minggu pertama kita belajar bagaimana kita mengerti tentang sola scriptura. Minggu lalu sola fide, dan pada saat ini sola gratia. Tentu ini memiliki hubungan satu dengan yang lain. Dalam gerakan reformasi gereja yang digagas oleh Dr. Martin Luther. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama sola gratia. Seperti di dalam pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di situ menjelaskan semuanya adalah kasih karunia. Sola gratia. Tema ini menjelaskan atau memberikan pengertian kepada kita bahwa semua yang kita peroleh, keselamatan yang kita peroleh itu semua semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil perbuatan baik kita. Keselamatan yang kita miliki itu hanya karena anugerah Allah, kasih karunia Allah kepada kita. Oleh sebab itu, sola gratia adalah salah satu sola yang merupakan rangkuman ajaran dari reformasi gereja. Sola gratia memiliki pengertian hanya karena anugerahnya atau hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya, ajaran ini digagas oleh Martin Luther dengan tujuan untuk membedakan ajaran yang terdapat pada gereja pada masa lalu, di mana ada pengertian yang harus diluruskan tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, bagaimana memperoleh keselamatan. Ya, sehingga ia memberikan sebuah gagasan sola gratia, hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Allah bagi kita. Sola gratia dalam ajaran Martin Luther adalah bahwa usaha manusia tidaklah cukup untuk menyelamatkan atau untuk memperoleh keselamatan. Usaha kita, usaha manusia tidaklah cukup atau tidak bisa kita untuk memperoleh keselamatan, tidak bisa untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya yang menjadi poin penting dalam pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang 9. Di situ jelas mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan dalam ayat yang 8, pemberian Allah.
Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam kasih karunia-Nya. Itulah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan karena usaha kita. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kita tidak dapat mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena jabatannya. Ia tidak bisa memperoleh keselamatan karena sebuah jabatan. Karena ia orang penting. Karena kedudukannya lebih tinggi. Itu tidak menjamin bahwa ia akan diselamatkan. Tetapi dalam firman Tuhan ini, itulah pemberian Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Pasti dan dijamin ia memperoleh keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Sola Gracia juga memberi kita makna yang sebenarnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan yang pangkatnya adalah sebagai pencipta kita. Dan kita sebagai manusia berdosa. Sebenarnya kita adalah kekejian bagi Tuhan. Namun karena kasih-Nya, sekali lagi, karena kasih-Nya yang begitu besar. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih Allah yang begitu besar. Ia rela meninggalkan tahtanya. Datang ke dunia. Untuk menyelamatkan. Untuk mencari yang terhilang. Dan ia rela berkorban di atas kayu salib. Untuk menyucikan kita. Sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dilayakkan di hadapannya. Dan menjadi pribadi yang baru. Saat menerima keselamatan. Yang daripada Tuhan. Itu sendiri. Puji Tuhan. Pengertian sola gracia sebagai pemberi keselamatan. Adalah Allah sendiri. Sola Gracia sebagai pemberi keselamatan itu Allah sendiri di dalam kasih karunia-Nya. Allah tidak harus menunggu tanggapan kita. Allah tidak harus menunggu tanggapan dari manusia. Tetapi itu akan tetapi ini merupakan inisiatif Allah sendiri. Kehendak Allah sendiri. Yang melihat ciptaannya yang mulia hidup di dalam dosa, berupaya untuk menyelamatkan dirinya, namun tidak bisa, sehingga Allah memiliki inisiatif sendiri karena kasih-Nya yang begitu besar. Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Itu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Itu didasarkan karena kasih Allah kepada manusia, kepada dunia ini. Sola Gracia. Hanya karena anugerah Allah kepada kita. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 sampai ayat 7 mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Perhatikan ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya. Sehingga kita berhak menerima hidup yang kekal, keselamatan yang telah dikerjakan Allah sendiri bagi kita. Itulah pengharapan kita. Itulah iman kita. Sehingga Dr. Martin Luther meluruskan ajaran ini. Tidak ada keselamatan melalui usaha manusia. Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, kalau dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tidak membuka hatinya kepada Allah yang adalah sumber keselamatan, ia tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita membuka hati kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar telah menerima keselamatan? Apakah kita telah percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal? Kita rajin ke gereja, bukan untuk memperoleh keselamatan. Rajin memberi, bukan untuk memperoleh keselamatan. Kita rajin melayani, tujuannya bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi sebaliknya, kita telah menerima hidup yang kekal, keselamatan yang daripada Tuhan yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus, sehingga itulah yang ungkapan kita, rasa syukur kita, terima kasih kita untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan karena kita telah diselamatkan. Kita setia beribadah karena kita telah menerima hidup kekal. Bukan untuk mencari hidup kekal. Hidup kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam sola gratia. Keselamatan itu kita peroleh bukan atas landasan balance system. Ya, yang berdasarkan usaha. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan berdasarkan usaha. Sebaik apapun kita. Sekaya apapun kita. Sedermawan apapun kita. Kemurahan hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau Kristus tidak ada di dalam hati kita, kalau kita tidak menerima Kristus, keselamatan itu tidak akan pernah ada. Kehidupan kekal itu tidak akan ada. Bukan juga berdasarkan kekuatan kita, kemampuan kita, atau daya sendiri, melainkan karena iman. Melainkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Seperti renungan khotbah kita pada minggu lalu. Sola fide. Semua hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan lebih lanjut ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus. Pasal 2 ayat 8-9 bahwa keselamatan sorgawi, kehidupan kekal itu adalah karunia pemberian Allah atau anugerah Allah secara cuma-cuma kepada kita. Sola gratia. Hal ini digagas oleh Dr. Martin Luther karena ia melihat kehidupan gereja pada saat itu. Ajaran-ajaran gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sola scriptura. Tidak berdasarkan iman di dalam firman Tuhan. Karena gereja sudah menyimpangkan ajaran tentang keselamatan. Ya, seperti ajaran Tetzel. Ya. Ketika ingin membangun sebuah bangunan yang besar. Mereka menggerakkan banyak orang untuk mengumpulkan dana. Dia mengatakan pada saat itu. Uang yang Anda berikan ketika berdering di dalam kotak ini. Dosamu akan diampuni. Siapa yang tidak senang? Bila anak cucumu melakukan hal yang sama untuk orang yang sudah meninggal, maka pada saat
uang itu berdering atau berbunyi di dalam kotak persembahan, ya, kotak amal ini untuk pembangunan ini, maka nyawa orang yang sudah mati itu, ya, akan melompat ke sorga, akan diselamatkan. Ini sebuah pengajaran yang menyimpang, sehingga inilah yang sangat ditentang oleh Dr. Martin Luther. Ya. Sehingga pada saat itu Luther melihat ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak jemaat, orang-orang gereja berduyun-duyun untuk melakukannya, mengumpulkan uang mereka sebanyak mungkin untuk memberi, ya, pembangunan itu, karena mereka ingin diselamatkan. Kalau saya banyak memberi, maka keselamatan saya sudah cukup. Ya. Mereka menilai inilah cara yang tepat, yang mudah untuk masuk sorga. Sehingga inilah yang ditentang oleh Dr. Martin Luther. Ada banyak yang ditentang oleh Martin Luther pada saat itu, di mana ada banyak juga ajaran-ajaran, pengajaran yang memberikan, ya, indulgensi, surat penghapusan dosa. Ketika mereka membelinya, maka mereka akan bebas, terlepas dari segala hukuman dosa-dosa mereka masa lalu. Ketika ada surat itu, ya, mereka pegang aman, meskipun mereka harus melakukan kejahatan, karena ada sebuah surat yang menyatakan mereka terbebas dari hukuman. Ini membuat Martin Luther kecewa terhadap ajaran gereja pada saat itu, sehingga ia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena usaha, ya, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan atau sumber daya kita, tapi itu berdasarkan, ya, anugerah Allah kepada kita, belas kasihan Allah, kasih karunia Allah bagi kita semua. Inilah yang sangat ditentang oleh Dr. Martin Luther. Menurutnya keselamatan itu anugerah Allah, ya, kepada pribadi, lepas pribadi. Gereja tidak memiliki hak untuk menyatakan seseorang selamat atau tidak berdasarkan pengamatannya pada saat itu. Karena gereja yang menentukan orang ini diselamatkan, oh si A tidak diselamatkan pada saat itu. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat membeli keselamatan dengan uangnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan karena usaha pekerjaannya, baik melalui perbuatan maupun usaha, ataupun melalui uang. Tetapi semua itu kita lakukan pada saat ini karena kita telah memperoleh keselamatan. Karena kita telah menerima kasih karunia Allah, anugerah Allah itu, hidup kekal itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita boleh mengupayakan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga kita memberikan kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya karena keselamatan, karena kasih Allah telah kita terima, peroleh di dalam Kristus Yesus. Ya. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa anugerah keselamatan ini berhubungan dengan pengampunan atau penebusan atas perbuatan dosa manusia, perbuatan dosa kita. Inilah yang dimaksudkan dengan anugerah keselamatan yang daripada Allah. Bahwa Allah mengampuni kesalahan kita, menebus kita dari dosa. Karena dosa adalah sesuatu yang sangat Allah benci, kekejian bagi Allah. Itu sebabnya Ia datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara, supaya kita diampuni, ya, supaya kita memperoleh pengampunan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak bisa memegahkan diri itu karena usaha saya, tapi kita melihat, terus memandang kepada Yesus dan terus memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan juga berhubungan dengan pendamaian Allah dengan manusia. Karena dosa memisahkan kita. Dosa memisahkan antara Allah, ya,
dan manusia. Sehingga perlu adanya pemulihan hubungan yang baik dengan Allah. Tidak mungkin manusia bisa memulihkan hubungan itu. Tapi ia sendiri memiliki inisiatif. Allah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, memberikan perdamaian, mendamaikan kita dengan dirinya, sehingga ia memulihkan hubungan kita. Kita menjadi sahabat-sahabat Allah, sehingga tidak ada lagi pemisah kita dengan Allah. Sehingga kita boleh memiliki komunikasi yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Baik secara pribadi, maupun di dalam persekutuan-persekutuan kita secara kelompok. Itu karena Tuhan telah mengerjakan pendamaiannya atas kita semua. Dan yang ketiga, berbicara tentang kelayakan untuk hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Inilah anugerah keselamatan yang melayakkan kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia di sorga, di dalam kerajaannya, kehidupan kekal yang Dia telah sediakan bagi kita. Dia ingin kita berada bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya anugerah keselamatan itu semua dikerjakan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Ya, sehingga dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah sebabnya mengapa anugerah keselamatan Allah berikan kepada kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Allah tidak mau kita binasa karena dosa kita. Ia mau kita diselamatkan. Sehingga Ia memberikan kasih karunia kepada kita. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Inilah alasan mengapa Allah rela meninggalkan tahtanya untuk datang menyelamatkan kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu semua karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang telah hidup. Sehingga Ia menyucikan kita. Mengampuni kita. Memberikan perdamaian kita. Dan Ia melayakkan kita. Seperti dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim, saya dapat memperoleh keselamatan dengan usaha saya. Saya dapat memperoleh hidup kekal dengan akal saya. Saya tidak perlu beribadah kepada Tuhan. Saya tidak perlu melihat kepada firman Tuhan. Saya tidak perlu melayani Tuhan. Ada banyak cara. Mari kita luruskan pengertian kita, pemahaman kita tentang kehidupan kekal ini. Ini semua karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita terima Yesus. Mari kita memberi diri kita supaya Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Manusia tidak dapat membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Suatu saat nanti ketika penghakiman di hadapan Tuhan, kita tidak dapat berkata, Tuhan, saya sudah memberi banyak kepada orang miskin. Saya sudah berupaya melakukannya untuk Tuhan. Saya setia melayani Tuhan. Saya setia memberi kepada Tuhan. Tetapi hati kita tidak beri kepada Tuhan. Kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, bisa dikatakan itu akan menjadi zong bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak dapat membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang membenarkan diri kita. Tuhanlah yang melayakkan kita. Di dalam pengorbanan, di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.
kita tidak dapat memegahkan diri kita. Kita tidak dapat menyombongkan diri kita atau membenarkan diri kita di hadapan Allah dengan segala usaha kita, pekerjaan, perbuatan baik kita. Seperti dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, kita tidak dapat membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah, hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus setia di dalam kehidupan kita untuk mengiringi Yesus, melayani Tuhan. Baik kita sebagai anggota jemaat maupun di dalam kehidupan kita pribadi menjadi berkat. Itu adalah tanda syukur kita, ungkapan terima kasih kita untuk memuliakan Tuhan atas anugerah keselamatan hidup kekal yang kita terima, yang kita peroleh dari Allah melalui Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, prinsip sola gratia merupakan prinsip yang alkitabiah seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Allah yang memberi anugerah keselamatan kepada manusia akan membuat manusia berharga kehidupannya dan mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan merupakan anugerah Allah. Manusia mengerti makna anugerah Allah akan mengerti bagaimana ia mensyukuri hidupnya dan pasti akan menggunakan hidupnya dengan maksimal untuk melaksanakan misi Allah yang telah dipercayakan kepada setiap mereka yang percaya dan hidup mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya serta bersukacita selalu di dalam Kristus Yesus, ya. Sola Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Puji Tuhan, inilah yang mengingatkan kita. Kita melakukan, kita melayani Tuhan. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita melakukan, memberi kekuatan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita diselamatkan. Bukan untuk mencari keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita patut bersyukur jika sampai saat ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena anugerah Allah bagi kita semua. Itu semua semata-mata kasih karunia Allah bagi kita semua. Sola gratia. Itu semua hanya karena kasih anugerah Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Di mana firman Tuhan meneguhkan iman percaya kami bahwa keselamatan yang kami peroleh itu semua semata-mata Tuhan yang kerjakan. Sehingga kami boleh mengaku dengan mulut kami dan percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kami diteguhkan bahwa kami telah memperoleh kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa usaha kami, upaya kami, pekerjaan kami
kedudukan kami tidak dapat menyelamatkan kami, tidak dapat memberikan kehidupan kekal kepada siapapun selain mereka yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya hidup. Bapa, berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami untuk terus hidup, memuliakan Allah, bersyukur atas kasih karunia Allah yang telah kami peroleh. Berkati kami semua, biarlah kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Kiranya kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pemelihara dan pertolongan dan perlindungan dan serta penyertaannya akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan berkatnya senantiasa tercurah. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Dan kita nikmati dan kita mempermuliakan Allah atas berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita semua. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan menutup ibadah kami. Haleluya. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di sorga pun memuji Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ku ingin selalu